Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Alifa Febrianti, kelas P2KA semester 3 dengan NIM 2461201048 Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Meta Dwi Aprianti SEMM. Saya akan menjelaskan konseptual bank konvensional dari Bank Mandiri. Berikut penjelasannya. PT Bank Mandiri Persero didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2 16561 HT 0101 tahun 98 tanggal 2 Oktober 1998 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 4 Desember 1998 dan tambahan Berita Negara Nomor 8559 berdasarkan pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan didirikan jangka waktu yang tidak terbatas. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumidaya Persero, PT Bank Dagang Negara Persero, PT Bank Ekspor Impor Indonesia Persero, dan PT Bank Pembangunan Indonesia Persero. Selanjutnya secara bersama-sama disebut bank peserta atau penggabungan. LPS di Bank Mandiri merujuk pada lembaga penjamin simpanan sebagai lembaga independen di Indonesia yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut memelihara stabilitas sistem perbankan. Bank Mandiri sebagai salah satu bank umum di Indonesia adalah peserta wajib penjamin LPS, artinya dana yang Anda simpan di Bank Mandiri dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan lain-lain dijamin oleh LPS hingga batas tertentu. Fungsi dan peran utama LPS. Fungsi utama LPS yang berlaku untuk Bank Mandiri dan seluruh bank peserta lainnya adalah menjamin simpanan nasabah, memberikan perlindungan finansial kepada nasabah jika bank mengalami kegagalan atau dicabut izin usahanya, memelihara stabilitas sistem perbankan. Adanya jaminan bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga menghindari penarikan dana massal atau bank run saat terjadi isu keuangan. Batas penjaminan. LPS memberikan jaminan dengan batasan tertentu, maksimal 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Total simpanan Anda di Bank Mandiri baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito dijamin hingga jumlah maksimum 2 miliar rupiah. Syarat penjamin agar simpanan Anda dijamin, bank wajib memenuhi syarat tertentu seperti mencatat data simpanan nasabah, tidak melanggar ketentuan kesehatan bank, dan suku bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjamin LPS. Deposito di Bank Mandiri adalah simpanan berjangka dalam rupiah atau mata uang asing dengan bunga menarik dan tenor bervariasi 1, 3, 6, 12, 24 bulan. Dapat dibuka lewat cabang atau Livin by Mandiri, menawarkan fleksibilitas seperti automatic rollover atau ARO, bebas biaya admin kecuali materai, dan bisa jadi agunan kredit, cocok untuk menyimpan dana jangka menengah panjang yang aman dan memberikan imbal hasil lebih tinggi dari tabungan biasa. Fitur utama deposito Mandiri: jangka waktu fleksibel, pilih tenor 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan. Bunga kompetitif, suku bunga lebih tinggi dari tabungan biasa, bisa diterima di muka atau dibayar di awal atau bulanan.
dan dihitung berdasarkan hari sebenarnya atau dalam waktu setahun 365 hari. ARO atau Automatic Rollover, pilihan untuk memperpanjang deposito secara otomatis saat jatuh tempo. Bisa pokoknya saja ARO prinsipal atau pokok plus bunga, ARO prinsipal dan internet. Agunan kredit KAD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit agunan deposito. Kredit adalah penyediaan uang, dana, atau tagihan yang disepakati untuk dipinjam dan wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu beserta imbalan bunga. Bisa berupa pinjaman tunai, KTA, KPR, atau fasilitas seperti kartu kredit. Yang dasarnya adalah kepercayaan antara pemberi pinjaman atau kreditur dan penerima pinjaman atau debitur. Dalam akuntansi, kredit juga berarti sisi kanan buku besar yang mencatat peningkatan utang, modal, atau pendapatan serta penurunan aset. Kredit mandiri adalah berbagai produk pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Mandiri untuk memenuhi beragam kebutuhan finansial nasabah, mulai dari modal kerja, konsumsi, kredit, serbaguna mandiri atau KSM, kartu kredit kendaraan, hingga kepemilikan rumah atau KPR dengan pilihan konvensional atau syariah, serta fasilitas untuk usaha kecil KUM atau KUR, hingga koperasi, termasuk opsi tanpa anggunan seperti KSM dan kartu kredit virtual di Livin. Jenis-jenis kredit mandiri. Kredit modal kerja untuk kebutuhan operasional bisnis seperti inventaris atau proyek. Kredit serbaguna mandiri, kredit tanpa agunan untuk kebutuhan pribadi, renovasi, pendidikan, pernikahan. Kredit usaha rakyat, pinjaman modal kerja investasi untuk UMKM dengan bunga ringan bersubsidi. Kredit kepemilikan rumah untuk membeli rumah, apartemen, atau ruko. Mandiri auto kredit untuk pembelian kendaraan baru atau bekas. Suku bunga mandiri sangat bervariasi tergantung jenis produknya seperti KPR, kredit usaha, tabungan, deposito, dan kartu kredit. Mulai dari promo bunga sangat rendah, misalnya KKB 2,45%, tenor 1 tahun, atau KPR spesial 3,75%, fix 5 tahun. Suku bunga kredit umum misalnya KSM mulai 9,25% efektif per tahun, hingga bunga dana tabungan dan deposito. Suku bunga ini juga dipengaruhi oleh kebijakan BI Rate dan profil resiko nasabah. Jadi penting untuk cek promo terbaru di situs resmi Bank Mandiri atau kantor cabang. Faktor penentu suku bunga, jenis produk KPR, kredit mikro, koperasi, dan lain-lain punya suku bunga berbeda. Tenor jangka waktu, semakin panjang tenor bisa jadi bunganya berbeda. Promo spesial, sering ada penawaran bunga rendah untuk nasabah tertentu atau produk baru. Suku bunga acuan atau BI Rate. Penurunan BI Rate biasanya diikuti penurunan suku bunga kredit bank. Premi resiko, suku bunga akhir akan memperhitungkan resiko kredit nasabah. Kurs dalam bank adalah nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan bank untuk transaksi jual dan beli, yaitu kurs jual, harga bank menjual falas ke nasabah. Nasabah bayar lebih tinggi, dan kurs beli, harga bank membeli falas dari nasabah. Nasabah dapat lebih rendah. Serta kurs tengah, rata-rata dari jual dan beli, sering dipakai untuk laporan keuangan. Kurs ini menentukan berapa rupiah yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing atau berapa rupiah yang didapat saat menjual mata uang asing. Jenis kurs di bank. Kurs jual, harga saat bank menjual mata uang asing kepada nasabah, misal saat Anda butuh US dollar untuk bayar barang impor, Anda membayar lebih banyak rupiah untuk mendapatkan
mata uang asing tersebut. Kurs beli. Harga saat bank membeli mata uang asing dari nasabah, misalnya saat Anda menerima gaji dalam US dollar dan menukarnya ke rupiah. Anda menerima lebih sedikit rupiah karena bank membeli dari Anda. Kurs tengah. Nilai yang berada di tengah kurs jual dan kurs beli dihitung, dan jual beli sering digunakan untuk pencatatan ekonomi atau laporan keuangan. Faktor yang mempengaruhi kurs: permintaan dan penawaran mata uang, kondisi ekonomi negara, inflasi, suatu bunga pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter Bank Sentral atau Bank Indonesia, stabilitas politik dan keamanan, neraca perdagangan ekspor impor. Contoh kurs jual dan beli Bank Mandiri per tanggal 26 Desember 2025. Yang pertama ada dolar Amerika Serikat. Angka kurs belinya adalah Rp16.750. Angka kurs jualnya adalah Rp16.780. Yang kedua ada dolar Singapura. Kurs belinya ada di angka Rp13.057. Kurs jualnya ada di angka Rp13.068. Yang ketiga ada euro. Kurs belinya ada di angka Rp19.770. Kurs jualnya ada di angka Rp19.813. Yang keempat ada yen Jepang. Kurs belinya ada di angka Rp10.757. Kurs jualnya ada di angka Rp10.784. Yang kelima ada dolar Australia. Kurs belinya ada di angka Rp11.236. Kurs jualnya ada di angka Rp11.264. Yang terakhir ada dolar Kanada. Kurs belinya ada di angka Rp12.242. Kurs jualnya ada di angka Rp12.710. Keterkaitan antara LPS, suku bunga kredit deposito, nilai kurs, dan inflasi dalam perbankan. Suku bunga LPS menjadi batas bunga deposito yang dijamin sehingga mempengaruhi minat masyarakat menyimpan uang di bank. Bunga deposito menentukan biaya dana bank yang kemudian mempengaruhi bunga kredit. Jika bunga kredit naik, penyaluran kredit menurun sehingga uang beredar berkurang dan inflasi dapat ditekan. Sebaliknya, bunga kredit rendah mendorong kredit dan dapat meningkatkan inflasi. Suku bunga juga mempengaruhi nilai kurs. Suku bunga tinggi menarik modal asing sehingga rupiah menguat, sedangkan suku bunga rendah membuat rupiah melemah. Nilai kurs yang melemah meningkatkan harga impor yang mendorong inflasi, sementara kurs yang menguat membantu menekan inflasi. Kesimpulannya, suku bunga, LPS, deposito, kredit, nilai kurs, dan inflasi